Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa dalam kenikmatan sehat, lahir dan batin, Amin, dan ya. senantiasa dalam kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Mau bertanya Buya, apa hukumnya apabila kakak laki-laki yang tidak sebapak membiarkan adik laki-laki tirinya hidup susah, sementara si Sebentar. Siapa? kakak laki-laki tirinya hidup. Enggak, sebelumnya. Apa hukumnya apabila kakak laki-laki yang tidak sebapak membiarkan adik laki-laki tirinya hidup susah, sementara si kakaknya ini terlihat dan dikenal sangat dermawan? Contoh, kalau ada pembangunan masjid atau masjid sedang renovasi, pasti beliau dikenal sebagai donatur utama. Bahkan ada warga yang rumahnya rubuh, beliau juga yang menjanjikan kepada si warga tersebut rumahnya akan dibangunkan kembali oleh beliau. Sementara adiknya beliau mau pinjem motor malah disuruh usaha. Kerja yang benar biar punya motor sendiri. Bahkan adiknya tersebut sampai nggak berani masuk rumahnya kakak tirinya tersebut. Dan bahkan adiknya tersebut juga masih belum punya rumah. Nah, bagaimana Buya dengan orang-orang seperti ini menurut Islam? Jazakumullah khairan Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu dibenahi adalah pemahaman. Saudara yang sebab tidak sebapak berarti kan seibu. Kalau saudara seibu bukan saudara tiri, wahai saudara. Saudara seibu kan hanya beda bapak saja tadi itu. Nah, ini kesalahan di masyarakat kita itu adalah beda ayah dianggap saudara tiri. Misalnya seorang, nah ini permasalahan, saudara seayah itu ada saudara seayah seibu, ada saudara seayah saja, ada saudara seibu saja. Itu nasab itu, dekat itu. Bukan tiri, kalau tiri bagaimana? Tiri itu adalah ayahmu menikah dengan seorang perempuan yang perempuan itu sudah punya anak, anaknya adalah saudara tiri Anda. Kalau ayah Anda menikah dengan seorang perempuan lalu punya anak, makanya anaknya anak seayah, ibunya beda. Atau ibumu menikah dengan seorang laki-laki, ayahmu meninggal, ibu menikah laki-laki punya anak, seibu. Bukan tiri, ini bahasa tiri ini kadang-kadang salah. Pernah kita juga itu adik tiri saya, oh ya adik tiri, iya. Gimana ceritanya? Ayah saya menikah lagi lalu punya anak ini. Bukan adik tiri, ada adik seayah, adik tiri, bagaimana ini? Baik ya. Masalah ini benahi dulu. Kemudian berbuat baik itu hendaknya tidak dengan hawa nafsu. Jadi kepada siapa dulu saya nasihat? Mungkin kepada Anda yang bertanya dulu. Mungkin Anda yang bertanya dulu. Jadi begini, memang sebaik orang itu jangan gampang, jangan berharap deh. Terlalu besar jangan. Kita berusaha ingin mandiri itu penting. Jangan mudah merengek kepada siapapun. Nah, jadi orang kalau punya jiwa mandiri itu enak. Kadang-kadang kita merengekkan ke siapapun. Kalau jadi ustadz pun jadi ustadz ya ustadz. Bahaya banget. Ada orang kaya sudah berubah akhlaknya karena mengharap pemberian. Jadi apa saja jadi nggak enak. Baik. Tapi di sisi lain, mungkin abang seibu tadi, ayah abang Anda tadi, kalau dengar suara ini biar dengerin. Berbuat baik itu jangan dengan hawa nafsu. Kalau kita sedekah kepada orang yang jauh di sana, orang fakir yang di sana dapat pahala loh ya. Tapi ternyata bersedekah kepada kerabat itu pahalanya jauh lebih banyak. Ayo. Dan alangkah banyaknya orang yang dikuasai hawa nafsu, bantu saudaranya tuh nggak bisa, tapi bantu orang lain brol-brolan. Tanda kalau dia tidak ikhlas. Bukankah saudaranya itulah anak daripada ibunya, atau anak dari ayahnya, atau anak seayah seibu? Bukankah ada hubungan darah dengan dia? Bahkan kalaupun betul itu anak tiri, misalnya ibunya membawa anak tersebut. Bukankah ibunya menjadi ibu tirinya dia? Saudari ini ya saudari tiri. Bukankah dia adalah anak dari ibu yang ibu itu adalah menjadi yang nolong ayahnya? Tetap masih dalam lingkup yang perlu didahulukan dalam tolong menolong. Jangan sampai Masya Allah saudara betul-betul kering.
Tapi sangat senang berderma kepada orang yang jauh di sana. Ini banyak orang seperti itu, hawa nafsu. Hawa nafsu. Bahkan kadang seorang mukmin begini ini, bahkan seorang mukmin kita dengar orang mukmin sudah kalau usaha apa-apa jangan deh sama keluarga. Lo kok bisa? Sementara di sana orang di luar Islam itu lihat, mereka dalam urusan dunia usaha ngutamakan saudaranya. Ayo. Ngutamakan saudaranya. Kalau bukan saudara nggak dikasih. Bagaimana orang Islam, orang yang beragama, ukhuwahnya tidak terjalin. Senang bantu orang lain yang jauh di sana tapi saudara nggak dipenuhi. Ini termasuk hawa nafsu, bisa saja bukan karena Allah pengen disanjung sebagai orang dermawan. Dan itu bahaya. Karena apa? Begini. Kalau saya punya saudara fakir, kalau saya kaya raya punya saudara fakir, status kaya saya itu menyusahkan dia. Kalau saya tidak peduli kepada dia. Kenapa? Orang lain membantu saudara saya, wong dia saudara saya. Saudaranya orang kaya, kenapa saya bantu? Kan begitu. Sudah begitu saya tidak bantu dia, kan dolim banget saya ini. Kalau saya juga fakir, dia fakir, mungkin orang mudah membantunya. Tapi orang membantu saudara saya yang fakir ini, gimana saya bantu dia? Kan Yahya kaya. Kan begitu. Jadi hati-hati makanya. Anda kalau kaya raya, saudara Anda harus Anda dahulukan buat yang lainnya. Dan tidak perlu membantu al-bahjah juga kalau begitu. Karena apa? Ngurusi saudara lebih penting. Jangan senang berderma, bangun masjid, bangun pondok, tapi saudara terlantar hawa nafsu. Tapi Anda yang bertanya jangan nuntut ya gara-gara ini salah lagi nanti hidup kok main menuntut. Itu haknya dia kok, tidak ngasih kepada Anda, memang muridnya dia. Hanya saya sentuh hatinya saja. Anda pun tetap bekerja. Suruh bekerja, beli motor sendiri, bekerja beli motor sendiri, jangan rengek Anda. Cuman saya nasihat kepada abang tadi. Seperti itu, jadi jangan sampai hidup ini. Hidup ini adalah bukan, hidupnya hanya ada hitung-hitungan. Kalau saya senang berbuat baik, kalau saya senang, kalau senang enggak. Hawa nafsu. Hitung-hitungannya dengan Allah. Kalau dengan manusia, setiap saya memberi, saya harus dapat. Wah ini bisnis terus ini. Dalam hidup ada namanya berderma, tidak mengharap apa-apa. Dia si fakir, apalagi fakir saudaraku. Bahkan memberi kepada keluarga ini jauh lebih bagus. Sampai ada suatu ketika orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya rizki. Bagaimana aku gunakan di perang di jalan Allah atau di mulut istriku? Kata, di mulut istrimu lebih bagus daripada kau berikan untuk jihad di jalan Allah. Bagaimana jihad? Memberi keluarga jauh lebih penting. Cuman juga jangan berlebihan, artinya ada maksudnya aturannya dong. Jangan sampai pelit banget gara-gara ini mau bersedekah ke masjid. Walah untuk keluarga saya. Masjid keluarga, akhirnya ini nggak benar juga hawa nafsu. Setelah dicukupi keluarga, secukupnya lah kadarnya. Pokoknya jangan sampai dia tersiksa hidupnya susah. Selebihnya Anda bisa berderma untuk bikin wakaf-wakaf. Anda untuk bikin sedekah-sedekah, Anda untuk bikin kebaikan boleh. Yang penting jangan berbuat baik dengan hawa nafsu Anda. Baik seperti itu. Semoga Allah menjadikan Anda yang bertanya orang yang kuat, tidak mudah merengek, dan semoga menjadikan saudara Anda yang penuh kesadaran tinggi berbuat baik kepada saudara dan melanjutkan kebaikan kepada masjid dan tetangga sehingga semakin sempurna kebaikannya, dan juga semoga Allah menjaga kita bisa tetap jalin silaturahmi, tidak mutus tali persaudaraan, saling mencintai karena Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.